kalau kita lihat ya, kenaikan yield US Treasury ini lebih diakibatkan karena ekspektasi terhadap perbaikan ekonomi Amerika ke depannya gitu, yang juga meningkatkan spekulasi pelaku pasar secara global bahwa Bank Sentral Amerika ini akan menaikkan suku bunga acuannya Mmm, akibat dari pemulihan ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri. Ditambah lagi juga dengan ekspektasi bahwa stimulus ekonomi di Amerika ini akan cukup besar, terutama dari stimulus fiskalnya. Ini nantinya akan berdampak terhadap inflasi di Amerika yang otomatis juga akan memberikan tekanan terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika itu sendiri. Walaupun sebenarnya dari sisi Bank Sentral Amerikanya itu masih melihat bahwa perekonomian Amerika yang terlihat membaik saat ini itu memang masih di tahap-tahap awal ya. Jadi mmm, artinya perekonomian yang membaik ini masih butuh support dari sisi Bank Sentral Amerikanya itu sendiri gitu. Oleh karena itu kami melihat sebenarnya dari sisi Bank Sentral Amerika masih cukup suportif dengan menjaga suku bunga acuannya di level yang rendah serta mempertahankan program stimulus moneternya juga gitu. Dan ini mungkin masih akan bisa berlanjut setidaknya sampai tahun depan atau bahkan sampai awal tahun 2023 seperti itu, Mas. ya, Mas Aryawan, Anda lihat sendiri yield yang sampai ke 1,3% ini apakah termasuk sesuatu yang sudah Anda proyeksi dan prediksikan terjadi? Apa yang Anda lihat dari level 1,3% dari US Treasury yield? Dan sekarang spread-nya akan mengantarkan kemana kalau kita berbicara mengenai US Treasury yield spread dengan kita? Ya, kalau dilihat memang dengan tren perbaikan perekonomian di Amerika ya, tentu saja yield US Treasury-nya akan cenderung bergerak naik dalam beberapa waktu ke Mmm, depan ini gitu. Tapi kami melihat memang kenaikan yield US Treasury-nya harusnya tidak akan terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan posisi akhir tahun lalu. Yield US Treasury itu masih di level 1%-an. Tahun ini kami mmm, memang memperkirakan yield US Treasury-nya akan berada di kisaran 1,2 sampai 1,5%. Jadi artinya mmm, memang kenaikan yield US Treasury yang di level saat ini sebenarnya relatif wajar karena iya, memang setiap apa namanya perekonomian Amerika itu membaik gitu ya, tentu saja investornya akan beralih pada aset-aset yang lebih berisiko dan ini tentu saja akan mendorong kenaikan dari sisi yield US Treasury-nya. Namun kalau kita bandingkan sebenarnya kan kenaikan yield-nya yang terjadi di Amerika di awal-awal tahun ini sebenarnya tidak terlalu signifikan juga ya dari 1%-an mmm, ke 1,3% saat ini gitu. Jadi artinya sebenarnya kenaikan yield yang terjadi saat ini memang sudah sesuai ekspektasi kami. Nah, bagaimana dengan yield spread dengan Indonesia kayak gitu. Nah, mmm, kalau dilihat sebenarnya yield spread antara Sun dengan US Treasury yang sama-sama tenor 10 tahun itu ada di kisaran rata-rata sekitar 5,3%. Nah, iya, artinya dengan yield US Treasury sekarang di level 1,3%, level yield Sun wajarnya harusnya sekarang itu ada di level sekitar 6,6% ya, which is mmm. adalah level saat ini gitu. Dan ini berarti menunjukkan bahwa level yield Sun saat ini di kisaran 6,6% ini akan cukup atraktif bagi investor asing sehingga ini akan berpeluang untuk mendorong kembali masuknya investor asing ke pasar surat utang Indonesia. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.